Baik, untuk selanjutnya ini video lanjutan ya, video yang ketiga. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, untuk poin ketiga ini saya akan memberikan simulasi. Saya akan memberikan beberapa contoh tes APT yang contoh atau model APT yang biasanya sering kalian temui ketika melaksanakan tes APT tersebut. Saya berikan contohnya di sini. Kita cari filenya dulu. Untuk tes APT saya buka di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp tutor itu ada beberapa simulasi tes. Akan saya berikan contoh kepada kalian bagaimana tes APT itu dilaksanakan. Saya cari dulu model tesnya, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di sini lah ya, ada kita pilih yang ini soal dan LJK TOEFL. Kita oke yang ini. Kita buka dulu, ada beberapa contoh soal yang ingin saya jelaskan ke kalian dan ingin saya perkenalkan. Kita bahas bersama soal tersebut sedikit saja. Ini hanya karena pengenalan kepada kalian, dan besok kalian juga akan mendapatkan tes-tes tersebut yang dikemas dalam bentuk pretest oleh kami tim tutor bahasa Arab, seperti itu ya. Oke, kita pelajari yang ini soal TOEFL bahasa Arab. Soal APT bahasa Arab, contohnya nah ini contoh yang saya punya itu ada di TOEFL bahasa Arab YIN An-Nur Lampung. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, yang ini, nah oke, di sini ada soal qiraah. Al-qiraah lil ijabatis su'al. Bacaan untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5 di sini tertera. Nah, kita baca dulu ya, kita baca al-madrasah lughatan makanun lid-dirasah. Amma istilahan hiya muassasah at-ta'limiyah yata'allamu biha at-talamid ad-durusa li mukhtalifil ulumi. Tangkosimul madaris ila madarisa hukumiyah wa madarisa ahliyah aw khasah. Al-madarisul hukumiyah hiya al-madaris allati taqumu bitawfiriha wa tawfiri murafiqiha al-hukumah. Al-madarisu al-ahliyah hiya al-madaris allati taqumu bitawfiriha wa tawfiri murafiqiha al-lijanu al-ijtimaiyah. Takunul madarisu marahil wahia at-ta'lim al-asasi yusamma bit-ta'lim al-ibtidai tahtawi hadhil marhalah sittu sanawatid dirasiyah misalkan. Nah, itu teks qiraahnya. Ini soal untuk nomor 1 dan sampai nomor 5. Ketika ada tes seperti itu, misalkan tidak sebagai pengetahuan tambahan untuk kalian, kalau tes qiraah itu misalkan kalian mendapatkan tes bacaan dan bacaannya itu terlalu panjang dan kalian punya deadline waktu untuk mengerjakan, jangan dibaca secara keseluruhan dulu, tapi dibaca soalnya terlebih dahulu. Soalnya baru nanti dicari di teksnya. Itu untuk mempercepat ya. Tadi saya baca ini karena kita tidak dibatasi oleh waktu, ini hanya simulasi saja. Nah, dibaca dulu. Ini ternyata kalau dibaca temanya tentang sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, kita coba memecahkan soal yang pertama.
Soal yang pertama itu al-madrasah istilahan hiya nukta-nukta yata'allamu biha at-talamid ad-durusa limukhtalifi alumi. Nah, kira-kira titik-titiknya itu di siapa? Nah, jadi pertama ada muassasah at-ta'limiyah, kedua ada makanun lidirasah as-sakan, ketiga ada makanun lisujud. Ya, ada makanun lisujud ya. Jadi kalau mengacu kepada qiraah tersebut maka madrasah secara istilah. Madrasah secara istilah itu apa? Hiyah. Nah, dicarilah di atas muassasah ta'limiyah. Nah, di sini ada di paragraf pertama di baris kedua itu ada al-madrasah lughatan, makanun lidirasiyah. Amma istilahan. Nah, ini. Amma istilahan hiyah muassasah ta'limiyah. Lembaga pendidikan gitu ya. Muassasah ta'limiyah, lembaga pendidikan. Ya ta'alamu biha at-talamid ad-durusa, yang di dalamnya itu memuat beberapa siswa yang belajar ilmu yang bermacam-macam seperti itu. Kemudian berarti ini jawabannya adalah yang A, muassasah ta'limiyah. Jadi intinya trik dan tipsnya kalau menemukan teks qiraah panjang misalkan jangan dibaca dulu kalau kalian ditentukan waktunya harus cepat, tapi dibaca dulu soalnya baru jawabannya dicari di teksnya. Karena apa? Kalau dibaca dulu teksnya lama itu akan membuang waktu yang ada. Tapi dibaca dulu pertanyaannya maka dicari di teks yang ada. Seperti itu ya, dibalik ya. Itu kalau kalian dikejar waktu mengerjakannya. Kalau tidak waktunya tak terbatas ya untuk memecahkan soal tersebut bisa pelan-pelan tidak masalah. Tapi kalau misalkan waktunya deadline-nya sempit, soalnya banyak, jadi untuk efisiensi waktunya kalian dibaca dulu soalnya, baru setelah itu dicari jawabannya di teks qiraah yang disediakan seperti itu. Kemudian soal kedua man qoma bitawfiril madaris al-hukumiyah wa tawfiriha al-murafiqiha. Soalnya itu man itu menanyakan orang ataupun kelompok yang isinya berupa banyak orang seperti itu. Jadi kalau dari soalnya ini ketika yang ditanya man komah siapa yang membangun, kan seperti itu, man siapa. Nah, kalau ditanya man berarti jawabannya itu entah perorangan, entah kelompok, tapi yang pasti itu berupa bukan benda mati kalau man ya, benda apa, orang yang berakal misalkan. Man siapa yang membangun, itu ada man qoma madari. Nah, kata kuncinya ada al-madrasah al-hukumiyah. Al-hukumiyah itu negeri ya, sekolah-sekolah negeri. Nah, yang membangun man siapa, dan itu maka jawabannya ada di al-hukumah. Mohon maaf di sini ternyata pengetikannya mungkin juga tidak terlalu rapi di sini karena pilihannya itu ada 1, 2, 3, ada DE. Harusnya kan A, B, C, DE ya. Tapi di sini yang tertera itu 1, 2, 3, DE. Itu mungkin keterbatasan atau kesalahan dalam pengetikan atau penyusunan tes seperti itu. Tapi selama tes ini dipahami karena ibu hanya memberikan contoh saja, maka saya rasa tidak masalah. Jadi sekali lagi pertanyaannya ini bertanya tentang siapa yang membangun atau ya siapa yang membangun madrasah hukumiyah. Sekolah negeri itu yang membangun dan semua sistemnya itu siapa misalkan. Berarti jawabannya ada al-mujtama al-kharijiyah. Mujtama itu masyarakat kharijiyah, masyarakat luar. Ada 2 al-lijanul istimaiyah. Istimaiyah itu kalau kalian tidak tahu al-lijanu itu
di skip saja. Di situ ada istimaiyah. Istimaiyah itu juga masyarakat. Kemudian yang ketiga C ada al-fardu. Al-fardu itu orang, perorangan, satu orang. Kalau yang D itu al-hukumah, itu pemerintah. Nah, namanya ini ya, namanya sekolah negeri, Yang membangun dan yang memfasilitasi semuanya itu mesti pemerintah. Jadi yang jawaban yang lebih pas adalah, yang benar adalah di D, al-hukumah. Jadi yang membangun sekolah sekolah negeri, yang memfasilitasi itu semuanya pemerintah karena negeri, seperti itu. Jadi kunci dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah ketika kalian bisa membedakan antara istilah hukumah dan ahliyah. Hukumah itu negeri, ahliyah itu swasta. Nah, perlu diketahui ya, tambahan ini, setiap soal itu biasanya ada kata kuncinya, ada kata kunci untuk mempermudah kalian memecahkan soal tersebut. Nah, seperti tadi, karena di pertanyaannya itu kata kuncinya adalah madrasah hukumiyah, sekolah negeri. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian kata kunci yang kedua itu man, siapa. Berarti man komah, siapa yang komah kan berdiri, mendirikan misalkan, mengadakan, boleh. Jadi tidak usah sekalipun, misalkan kadang kan mahasiswa itu seringkali ini ya, kalau diberikan soal itu, ibu udah tahu artinya, gimana saya untuk menjawab, atau ya menjawab soalnya bu, kalau ya menjawabnya ibu kalau soalnya kami saja tidak paham misalkan. Masa iya ya semua kata tidak paham kalian, kan mesti ada hal yang kalian tahu misalkan ya, sekalipun tidak semuanya kalian tahu. Intinya begini, nak, kalian tidak harus mengetahui maknanya semuanya, hanya kalian perlu beberapa saja yang harus tahu maknanya, dan itu kata kuncinya. Misalkan di contoh yang nomor 2 ini, kata kuncinya itu pertama ada di kata man. Kalau man mesti kalian tahu kan, ini kan istifham, kata tanya. Kata tanya itu ada man, hal, apakah, man, siapa. Nah, kalau sudah tahu man artinya oh man itu siapa, berarti kalau siapa yang ditanyakan nanti jawabannya pasti itu berupa oknum orang. Kalau tidak perorangan ya, kalau tidak individu ya kelompok misalkan. Itu satu kuncinya di man. Kemudian kata kunci yang kedua ada madaris hukumiyah, sekolah negeri. Man komah. Nah, tahu man komah saja, komah yakumu berdiri, tahu kan kalau komah itu berdiri. Man komah, siapa yang berdiri. Nah, yang mendirikan, nah misalkan siapa yang mendirikan madrasah hukumiyah, sekolah negeri itu. Nah, jadi sudah tahu itu maksudnya kemana. Jadi jawaban yang pas adalah al-hukumah, karena yang mendirikan, memfasilitasi semua sekolah negeri itu tentu pemerintah. Jadi sekali lagi ibu tekankan, dalam setiap menjawab soal dicari kata kuncinya. 3 ya, 3. Kita soal yang ketiga. Oke, ini soal terjemah, ini soal mufradat. Tangqasimul madaris ila madarisah hukumiyah wa madarisah ahliyah au khassah. Pertanyaannya, ma'nal kalimah tahtaha khattun nuktoh. Arti kalimat yang bergaris bawah itu apa? Di sini ada 2 kata yang bergaris bawah. Pertama ada madaris hukumiyah, yang kedua madaris ahliyah au khassah. Sebagaimana yang sudah sampaikan bahwa dalam teks qiraah yang barusan, kata kuncinya itu adalah cerita tentang al-madrasah hukumiyah wal madrasah al-ahliyah. Hukumiyah itu negeri, ahliyah itu swasta. Nah, maka kita cari nih, gampang ini, madaris itu sekolah ya. Karena pertama madaris al-hukumiyah, maka dicari dulu yang artinya itu madaris hukumiyah, yang artinya sekolah negeri. Oke, yang pertama
Yang pertama, sekolah dasar tidak cocok. Yang kedua, sekolah tingkat menengah tidak cocok. Yang ketiga, sekolah-sekolah negeri. Nah, ini kemungkinan cocok karena hukumiyah negeri. Oke, madarisa hukumiyah, sekolah negeri, wa madarisa ahliyah, sekolah swasta. 3, oke ya. 3, sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta. Yang ketiga, ini kemungkinan benar, disimpan dulu. Kemudian yang keempat, sekolah-sekolah umum. Umum tidak masuk sekolah umum karena pertama yang bergaris bawah madaris al-hukumiyah, sekolah negeri. Jadi yang masih tersimpan yang kemungkinan benar adalah nomor 3. Yang nomor 1, 2 sudah tidak benar, nomor 4 tidak benar karena sekolah umum. Nomor 5, sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah luar biasa. Nah, ini kemungkinan yang benar adalah nomor 3 dan nomor 5. Oke, kita fokus ke pertanyaan nomor 3 dan nomor 5 ya nak ya. Karena yang di garis bawah pertama adalah madaris hukumiyah, kemudian yang kedua madaris ahliyah au khosoh. Ada hukumiyah, ada ahliyah, berarti kalau yang kelima itu sekolah-sekolah negeri, itu benar terjemahan dari madaris hukumiyah, dan sekolah-sekolah luar biasa. Nah, ini yang menjadi yang salah di jawaban yang kelima, karena bahasa Arabnya yang kedua itu adalah madaris ahliyah. Kita tahu bahwa kata ahliyah itu maknanya adalah swasta. Jadi sedangkan pilihan nomor 5 ini adalah bukan sekolah swasta tapi sekolah luar biasa. Jadi di soal nomor 3 ini nak, soal yang benar itu adalah di nomor 3. ABC, kalau di ABC kan ya, nomor 3 itu bunyinya sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta, seperti itu. Nah, kembali ke redaksi pertanyaannya. Kalian itu kalau sudah mengetahui al-madaris hukumiyah itu sekolah negeri, kemudian madaris ahliyah sekolah swasta, kalian tidak usah terkecoh oleh kalimat yang lain itu karena ada kata yang lain, au khosoh. Nah, au khosoh itu kata au itu hanya itu maknanya atau kan. Jadi sekalipun itu dihilangkan, nah au khosohnya itu tidak dibaca, tidak usah memperdulikan kata au khosoh, kalian sudah bisa menebak atau mencari jawaban yang pas dari pertanyaan tersebut. Karena sebenarnya al khosoh itu tidak terlalu penting. Yang penting kalian tahu itu adalah madaris hukumiyah wa madaris ahliyah. Jangan terkecoh dengan kata-kata yang lain seperti kata al khosoh misalkan. Jangan nanti karena kalau mahasiswa atau kita kurang teliti dan kurang yakin, bisa jadi nanti begini pemikirannya. Ini kan ada kata al khosoh. Bisa jadi kata al khosoh ini kan nanti artinya sekolah luar biasa. Nah, tidak, sekolah luar biasa itu bukan al khosoh, tapi untuk soal yang ini kalian tidak usah memperhatikan al khosohnya saja, itu pun sudah bisa terlihat kalau yang diminta sebenarnya kata kuncinya hanya ada di madaris hukumiyah wal ahliyah. Jadi sekolah negeri dan swasta. Bagaimana, gampang ya? Saya rasa gampang. Soal-soal APT itu kalau dipelajari dengan seksama, dicari kata kuncinya, insya Allah itu gampang sekali. Saya berikan contoh satu lagi anak ya. Contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini saya baca al-madarisul ahliyatu hiya al-madaris allati takumu bitawfiriha wa tawfiri marafiqiha al-lijanul ijtimaiyatu. Titik. Pertanyaannya, mauqi'ul i'rab allati tahtaha khattun. Nah, mauqi itu kedudukan kalimat. Jadi yang ditanyakan apa kedudukan, apa i'rab, mauqi'ul i'rab. Oh iya, apa i'rab dari kedudukan kata yang bergaris bawah. Nah, jadi yang nomor 4 ini adalah soal sorof ya, soal qawaid tarkib nahwu sorof yang bertanya tentang kedudukan kalimat yang bergaris bawah.
Nah, kalau diperhatikan yang bergaris bawah itu adalah al-lijanul istimaiyah. Al-lijanul istimaiyah. Oke. Kita tentukan itu kira-kira apa namanya ya? Kedudukannya menjadi apa itu al-lijanul istimaiyah. Oke, pilihan yang pertama di situ ada al-idhofah. 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 Benarkah itu idhofah? Nah, kalau dari saya ketika melihat katanya itu sudah tidak termasuk idhofah. Al-lijanul istimaiyah, karena kalau idhofah itu kata yang pertama mesti tidak ada alnya, maka itu sudah nomor satu sudah tereliminasi bagi saya. Ini cara pemecahannya ya. Al-lijanul istimaiyah pertama itu sudah bukan idhofah, karena yang pertama itu ada alnya. Harusnya kalau idhofah yang pertama tidak ada alnya, maka dia salah kalau idhofah. Kemudian pilihan yang kedua isim at-tafdil. Kita tahu bahwa isim at-tafdil itu biasanya katanya artinya itu menunjukkan apa namanya, lebih ya, lebih besar, lebih cantik, lebih panjang atau lebih-lebih yang lain. Nah, biasanya isim tafdil itu wazannya tertentu. Ada beberapa bentuk wazan yang itu merupakan punyanya isim tafdil. Salah satu contohnya adalah ajmal, jamalah ajmalu, af'alu. Lah wazan af'alu itu salah satu wazan isim tafdil. Contoh misalkan contoh isim tafdil itu ya, ma ajmal hadhil manadir, betapa indahnya pemandangan ini. Nah, kata ajmalah itu berarti isim tafdil. Karena di sini kalimatnya al-lijanul istimaiyah tidak ada itu isim tafdilnya, maka pilihan yang kedua saya eliminasi juga, itu tidak termasuk dari isim tafdil. Kemudian yang ketiga maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu objek kan. Objek itu harus nasab ya. Nah, sedangkan di sini al-lijanu. Al-lijanu itu bukan nasab tapi itu rafa. Maka pilihan yang ketiga juga salah. Yang keempat, pilihan keempat as-sifat al-mutasyabbihah. Sifat al-mutasyabbihah. Sifat al-mutasyabbihah ini juga tidak termasuk sifat mutasyabbihah karena kriterianya tidak ada di sifat mutasyabbihah. Kemudian yang kelima pilihannya jadi nomor 4 juga tereliminasi. Nah, ada satu yang belum ini, itu na'at dan man'ut. Nah, ini kemungkinan ini yang benar, kita kaji. Al-lijanul istimaiyah, dua kata na'at itu sifat, man'ut yang disifati ya kan. Jadi al-lijanul istimaiyah ini na'at man'ut. Na'at man'ut itu biasanya ini kan dua kata pertama al-lijanu, kata yang kedua al-istimaiyah. Dua kata yang jadi satu itu bisa kemungkinan pertama idhofah, bisa kemungkinan yang pertama idhofah, yang kedua bisa na'at man'ut, yang ketiga bisa atof dan matuf. Nah, tapi kalau atof matuf itu harus ada huruf atofnya. Nah, oke, kita na'at man'ut ya. Kita ulas dulu na'at man'ut. Benarkah ini na'at man'ut? Kalau menurut saya ini benar na'at man'ut karena al-istimaiyah ini sifatnya, al-lijanu ini man'utnya. Nah, na'at man'ut itu harus ikut 4 dari 10 kan begitu ya rumusnya ya. Saya tidak akan menjelaskan ikut 4 dari 10 itu karena itu terlalu ribet. Nah, intinya kalau na'at man'ut itu kalau dilihat dari segi kalimatnya, anak-anakku sekalian mahasiswa, dua kalimat itu kalau sama-sama, kalau yang pertama ada alnya, yang kedua ada alnya, itu kemungkinan besar keduanya itu na'at man'ut. Al-lijanu ada alnya, al-istimaiyah ada alnya. Nah, itu sudah masuk satu kategori na'at man'ut. Kemudian yang kedua, na'at man'ut itu harus sama i'rabnya. Kalau rofa sama-sama rofa, kalau nasab sama nasab. Al-lijanu rofa, al-istimaiyatu rofa. Sudah dua kategori yang masuk dalam kriteria na'at man'ut. Kemudian kriteria yang ketiga, bentuknya harus sama. Kalau yang pertama mufrad, yang kedua harus mufrad, yang kedua musanna, pertama juga harus musanna. Kalau yang kalimat yang pertama jamak, kalau kalimat yang pertama jamak, maka yang ketiga juga harus jamak. Nah, yang ini al-lijanu itu mufradnya lajnah, lajnatun. Jamaknya al-lijanu.
jamak. Nah, kemudian yang kedua juga al-ijtimaiyatu. Nah, al-ijtimaiyah itu juga muannas karena sifat jamak itu adalah muannas, maka ini cocok. Yang pertama alizanuh itu apa? Jamak, kemudian yang kedua itu juga menunjukkan jamak sifat karena di situ tuh kalau al-istimaiyah likulli jam'in muannasun, karena begitu kan, setiap jamak itu dihukumi muannas. Karena al-lizanu itu jamak, maka sifatnya memakai muannas. Tidak boleh al-lizanu al-istimaiyuh, salah. Yang benar itu al-lizanu al-istimaiyah. Maka yang benar jawaban dari nomor berapa ini, nomor 4 itu adalah yang kelima, naat nan man'ut. Jadi kedudukan kalimatnya ini menjadi naat man'ut. Al-lizanuh man'ut, al-istimaiyah naat sifat. Nah, begitu kira-kira. Itu beberapa contoh sedikit saja yang saya ulas di pertemuan pertama kali ini. Untuk penjelasan tes lebih lanjut akan diberikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-15 seperti itu. Jadi intinya dalam setiap kali pertemuan kalian akan diberikan materi dulu, teori, nanti praktek, teori, praktek, seperti itu ya. Jadi mungkin ini saja contoh yang bisa saya berikan untuk tes APT, simulasi dan contoh saja. Ini cara pemecahannya sedikit saya singgung barusan. Jadi diingat setiap kali kalian mengerjakan soal yang dihadapi, dicari kata kuncinya dulu. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, insya Allah nanti pemecahannya gampang. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan ataupun tes yang saya berikan untuk penjelasan yang ketiga ini. Kalau misalkan ada hal yang belum difahami, boleh langsung ditanyakan di grup Classroom. Saya tunggu. Sekian dari saya. Syukron ala kulli ihtimamikum. Ila liqa fi usbu'i al-ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.